Selamat malam. 101 daerah akan menggelar pemilihan kepala daerahnya tahun depan. Namun dari sebanyak itu, pilkada di ibu kota lah yang paling banyak meraih perhatian publik. Tentunya yang cukup menarik adalah upaya sejumlah partai politik menghadirkan figur kejutan penantang petahana yang sudah demikian populer. Figur kejutan itu salah satunya adalah Agus Harimurti Yudhoyono, anak sulung Presiden Republik Indonesia ke-6 yang rela meninggalkan karir mentereng di dunia militer. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengupas pikiran, motivasi, dan tentu saja sosok seorang Agus hingga fenomena kejutannya di pentas pilkada. Bersama saya Alvito Dinova Gintings, Anda menyaksikan AFD Now. Agus Harimurti Yudhoyono. Namanya kian melambung setelah melenggang meninggalkan karir di dunia militer menuju kontestasi DKI 1. 4 partai besar mengusungnya, tentu saja salah satunya adalah partai ayahnya sendiri, Partai Demokrat. Tapi tahukah Anda, selain tegas, Agus ini agak perasa. Ia berhasil mengukuhkan dirinya sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017 yang pertama kali menangis di hadapan publik. Cinta dan bangga saya terhadap institusi TNI yang telah melahirkan dan juga menempa saya tidak akan pernah pudar. Dan pada kesempatan yang baik ini pula, izinkan saya untuk mengucapkan rasa terima kasih, hormat, dan juga bangga saya kepada para atasan senior yang telah membimbing saya selama ini, kepada rekan-rekan perwira yang telah bekerja bersama, serta seluruh prajurit. Mari kita refresh ingatan kita. Tahun 2009 lalu, SBY pernah mengingatkan prajurit TNI agar tidak bercita-cita menjadi kepala daerah. Mungkin Pak SBY saat itu tidak membayangkan bahwa anaknya akan melaju sebagai calon kepala daerah. Untungnya, SBY kala itu juga berbicara pada para prajurit bahwa dalam perjalanan kehidupan nanti bisa saja ada dinamika, takdir, dan jalan kehidupan memasuki profesi yang lain. Ya, bolehlah kita anggap saja yang ini takdir. Meskipun Panglima TNI sangat menyayangkan pilihan Agus. Ya saya berat, tapi itu karena pilihan pribadi, hak pribadi, maka saya harus melepaskan itu. Namanya kita sudah menyiapkan kader kan, tiba-tiba aja kadernya lepas memberikan politik, berat, tetapi ya harus hak pribadi harus kita. Nah, Panglima TNI bukan tanpa alasan. Agus adalah salah satu perwira yang akan naik pangkat bulan April nanti. Kata Panglima, Agus ini adalah perwira yang memiliki mental, fisik, dan intelektual terbaik. Belum ada yang mampu menyaingi. Saat ini sudah lebih dari 1 bulan Agus Yudhoyono pensiun dari militer. Waktu masih berpangkat mayor, kalau ditanya siapa panglimanya, pasti jawabannya adalah Jenderal Gatot Nurmantio. Kalau sekarang siapa kira-kira? Tetapi perlu diingat, kita juga hidup dalam negara yang panglimanya adalah hukum, bukan politik. Siapa panglimanya? Tetapi perlu diingat, kita juga hidup dalam negara yang panglimanya adalah hukum, bukan politik. Sudah benar itu. Kami klarifikasi bahwa pernyataan Agus Yudhoyono tadi terkait rencana aksi besar-besaran 4 November lalu. Ia menganalogikan bahwa ada hukum yang berlaku jika massa beraksi tidak sesuai aturan. Sementara untuk Panglima TNI ya tetap Jenderal Gatot Nurmantio. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Anda suka selfie? Kalau iya berarti sama dengan Agus Yudhoyono dan cagup serta cabagup lainnya. Inilah potret mengharukan saat tes pemeriksaan kesehatan peserta Pilkada DKI Jakarta. Wajah sumringah, aroma keakraban yang kuat, serta kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Ibarat lagu anak-anak, di sana senang, di sini senang. Wifi ini diambil saat mereka bertemu di ruang pemeriksaan kesehatan.
Iya, kalau diajak selfie semua cagup dan cawagup pasti menyanggupi. Tapi kalau diajak lari, hanya Agus Harimurti yang sudi. Meski partai Rhoma Irama tak lolos, bukan berarti tidak ada yang mengikuti sarannya. Ia seorang Agus Yudhoyono yang notabene anak mantan presiden dan keluarga pemilik partai besar. Ia tetap rendah hati mengikuti saran yang terinspirasi dari lagu Rhoma Irama. Apa itu? Iya, lari pagi. Sehari setelah pengumuman hasil pemeriksaan kesehatan dan narkoba Cagup-Cawagup DKI Jakarta 2017, Agus Harimurti mengawali karirnya dengan mengikuti kegiatan lari gembira. Bagaimana tidak gembira? Kegiatan Agus didampingi ayahnya, besannya, dan petinggi Partai Demokrat juga. Tentu saja ia berhasil menyelesaikan 5 km dalam waktu kurang dari 30 menit dengan gembira. Dari gambar tadi, kita bisa menebak seperti apa stamina Agus Yudhoyono. Meski begitu, masih ada orang yang meragukan Agus melakukan belusukan. Silviana Murni sebagai cawagupnya menjadi sewot. Ibarat kata, lari 5 km saja dijabani, apalagi cuma belusukan keliling pasar. Kemarin Mas Agus juga jalan-jalan. Kemarin Mas Agus juga itu jalan ke Condet, keliling-keliling, dia jalan ke pasar sama Anissa dan segala macam. Kita pokoknya seling. Kadang-kadang saya yang internal meeting dengan beberapa orang, kadang-kadang kita juga dengan masyarakat. Sama, kita punya strategi yang sama. Cuman kita... Setuju Bu, jadi tidak bisa terus bersama-sama, kira-kira seperti itu ya. Sang calon wakil juga percaya diri mengatakan bahwa Mas Agus ini idola kaula muda loh. Itu kata Silviana Murni, bukan kata saya, apalagi kata Anda. Ayo kita coba dengarkan bersama-sama. Mas Agus, nah itu jago banget. Jadi saya merasa bahwa dia tuh dengan gimmicknya, dengan gestur tubuhnya, memang Mas Agus ini adalah seorang menurut saya idola para pemuda juga begitu. Sesungguhnya dan sejujurnya saya tidak bisa begitu saja percaya dengan pernyataan ini karena pendapatnya keluar dari calon wakil gubernur pendamping Agus sendiri. Lain halnya setelah saya menyaksikan cuplikan berikut ini. Ada seorang perempuan yang begitu sangat terkenal menjadi viral di media sosial karena kecantikannya. Menjadi salah satu relawan AHY saat belusukan beberapa waktu lalu. Namanya Gina Al-Hadad. Enggak ganggu. Emang saya dari tim sukses sudah ditunjuk sebagai apa di tim ses? apa? Sebagai relawan aja. Tapi tanggapannya menjadi viral gimana, Mbak? Akhirnya jadi di medsos jadi terkenal gitu segala macam. Tanggapannya? Ya, yang penting niat saya satu, cuman buat dukung Mas Agus. Saya nggak ada niat buat viral kayak gitu. Saya emang suka sama sosoknya, saya suka sama cara kerjanya. Makanya saya kira-kira ya ikutlah ke sana. Konon, kini akun Instagram Gina sudah memiliki lebih dari 22.000 follower. Saya yakin sekali wartawan kami di lokasi langsung kecewa setelah melihat Gina Al-Hadad berjalan sambil digandeng suaminya tercinta. Oke, apa yang membuat Agus begitu banyak dicinta? Kalau Bu Silvi bilang karena gesturnya. Apakah mungkin gestur yang berikut ini? Iya, Agus merupakan cagup DKI yang paling sering berjoget bersama pendukungnya. Di tengah alunan musik dangdut, Agus Yudhoyono asik menari. Apakah ini refleks Agus saat mendengarkan irama lagu itu? Saya tidak bisa memastikannya. Satu yang bisa saya pastikan adalah judul lagunya, Terajana. Lagu ini pernah dipopulerkan Rhoma Irama. Saya awalnya tidak yakin dangdut adalah lagu pilihan AHY. Tapi saya salah. Rupanya tak hanya Agus yang bereaksi mendengar lagu ini, istrinya Anissa Pohan bahkan fasih bernyanyi. Istrinya mendendangkan, sang suami menari mengiringi. Inilah Terajana. Saya jadi penasaran apakah Terajana adalah lagu cinta mereka berdua. Nah, sudahlah, kita terlalu jauh dari topik pembahasan. Dalam janji politiknya, Agus menekankan tidak akan menghapus kartu Jakarta Sehat dan kartu Jakarta Pintar. Wah, ini namanya hanya melanjutkan program yang sudah berjalan kalau begitu. Isu yang beredar bahwa jika saya dan Bu Silvi terpilih jadi gubernur atau wakil gubernur, kalau program-program KJP, KJS, termasuk pasukan oranye akan dibubarkan, itu bohong.
ulangi, itu bohong. Itu tidak benar. Agus sempat mengatakan ia tegas namun tidak beringas. Apakah kata-kata ini suatu bentuk kritik? Ya, meski mereka nampak akrab saat selfie bersama alias wifi, tentu tak lepas dari saling koreksi. Namanya juga kontestasi. Pasangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta pun tak lepas dari persaingan. Termasuk mengkritisi DKI Jakarta 2 tahun terakhir ini. Ekonomi Jakarta 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Pertumbuhan melambat. Kemiskinan meningkat. Daya beli rakyat menurun. Pengangguran pun meningkat. Pasar dan tempat-tempat perbelanjaan menjadi semakin sepi. Kalaulah masyarakat datang, tetapi yang benar-benar berbelanja jauh lebih sedikit. Betul? Akibatnya, Bapak Ibu sekalian, kehidupan rakyat, utamanya golongan miskin dan kurang mampu, menjadi semakin sulit. Untuk meraih dukungan dan memenangkan pertarungan politik di ibu kota, setiap calon tentu membutuhkan strategi khusus dan tim yang mumpuni untuk menjual kapasitas dan rancangan program calon di pentas pilkada. Lalu seperti apa dapur tim sukses dan orang-orang yang menopang figur Cagup-Cawagup? Nantikan selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di AFD Now. Kandidat tak mungkin memenangkan pilkada hanya berdua. Dibutuhkan dukungan banyak pihak untuk mencapai kemenangan. Bahkan ada adagium yang menyebut Cagup hebat dengan tim sukses yang lemah hanya berujung pada kegagalan. Sementara Cagup lemah dengan tim sukses kuat bisa meraih kemenangan. Lalu bagaimana dengan mereka yang terlibat menyiapkan strategi khusus para kandidat mendulang suara di ibu kota? Berikut penelusuran kami. Ada sosok di balik pasangan calon yang kita kenal dalam kontestasi pilkada. Merekalah yang berperan mengenalkan pasangan calon serta mengatur pola interaksi dan komunikasi, sekaligus memastikan agar pemilih tak seperti membeli kucing dalam karung. Untuk memulai rangkaian kampanye dibutuhkan semangat. Masing-masing tim pemenangan punya cara sendiri untuk membangun energi. Beginilah cara mereka membangun energi. Mereka tergabung dalam tim pemenangan Agus Silvi, pasangan nomor urut 1 dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Bagi mereka, politisi itu ibarat simbol dari merek atau brand politik. Seperti menjual barang masa kini, ada citra dan promosi. Maka itu pengelolaan citra politik Agus Silvi sama seperti mempromosikan sebuah merek. Ide dan pemikiran pasangan Cagup-Cawagup didesain dan dikomunikasikan sedemikian rupa demi mencapai satu tujuan, yakni membuat simpati publik. Inilah orang yang merancang citra dan beraksi di belakang layar. Namanya Riko Rustombi, seorang pengusaha yang merangkap sebagai juru bicara tim pemenangan Agus Silvi. Riko adalah corong bagi publikasi. Ia harus tahu betul strategi utama dalam kampanye politik, termasuk membuat keputusan-keputusan taktis terkait political branding. Kali ini kami mengikuti pengarahan yang biasa mereka lakukan setiap pagi. Kebetulan, tim pemenangan sedang membicarakan hal-hal apa saja yang menjadi sorotan dalam kegiatan kampanye Agus Silvi pada hari ini. Yang disampaikan. Kalau untuk do's and don'ts yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, yang pasti Mas Agus dan Pak Silvi selalu mengingatkan tim. Mereka selalu menyiapkan waktu seminggu itu bisa sekali atau 2 kali untuk selalu mengingatkan kepada tim. Hal-hal yang sifatnya mengajak masyarakat untuk mengikuti pesta demokrasi dengan baik, dengan damai, tidak membawa isu sara, dan ingin menjadikan pesta demokrasi ini pesta demokrasi yang menyenangkan.
Hampir setiap hari berada di samping pasangan calon membuat Riko begitu mengenal sosok Agus Silvi. Di mata Riko, Agus Harimurti Yudhoyono cukup unik. Saya menyadari bahwa di dalam memimpin pasukan itu banyak sekali joke-joke yang mereka buat sebenarnya untuk nah, jadi dia bilang begini, pada saat pernah menjelaskan kepada sebuah media, saya sampai kaget dan tertawa. Dia mengatakan bahwa inilah penjelasan saya kepada teman-teman media. Mohon maaf kalau penjelasan saya tidak bisa memuaskan teman-teman media semua, karena saya bukan alat pemuas. Nah, ini sesuatu yang saya pikir sampai waktu selesai wawancara saya tanya, kok tiba-tiba muncul, tiba-tiba saya baru dengar. Dia bilang gini, di dalam kebiasaan saya memimpin pasukan itu selalu ada joke-joke yang untuk membakar semangat. Dalam menentukan lokasi kampanye, tim pemenangan akan mengajukan lokasi. Namun, keputusan lokasi kampanye ditentukan oleh pasangan calon. Mengunjungi kota tua ini misalnya. Lalu, apa kata tim pemenangan tentang pasangan calon yang mereka tangani? Mas Agus ini orangnya perfeksionis banget, Mas. Sangat perfeksionis, jadinya beliau tuh ketika ada kunjungan, itu pasti ingin melihat reasons-nya apa nih? Kenapa penting harus ke sana? Apa yang perlu ditingkatkan dari sana? Jadi kami di tim itu juga memang harus ketika mengajukan sesuatu, itu detail mengenai dampak-dampaknya, mengenai rancangannya, dan keterkaitan dengan program Mas Agus sendiri itu harus kuat. Sebuah usulan memang benar-benar harus tepat sasaran, seperti itu ya. Tapi ketika sebuah usulan tadi tidak misalnya diterima, tim akan melakukan apa? Itu dia yang jadi menantangnya ya Mas ya, karena memang kita di tim itu selalu menyiapkan, ya beliau kan mantan militer, segala sesuatu harus ada plan A, plan B, plan C, plan D. Jadinya kita pun sudah punya, oke, kalau ini opsi 1 ke mana, opsi 2 kemana, opsi 3 kemana. Dan beliau pun kadang-kadang suka punya pikiran, kenapa harus ke situ? Kayaknya bagusan ke sini deh. Nah, once dia bilang mau bagusan ke sini, kita langsung nyari lagi tuh. Oke, ternyata nggak ada di plan A, B, C kami. Mau nggak mau langsung coba research lagi kenapa memang itu yang penting gitu. Jadinya proses diskusinya itu kita sangat cair sekali antara Mas Agus dengan tim. Tim pemenangan dikenal sebagai pembisik ulung, bekerja dengan membisikkan sesuatu kepada pasangan calonnya untuk menjaga citra politik. Jika terjadi kesalahan dalam political branding, tim akan berjibaku menata ulang citra tersebut. Mereka bilang ini gampang-gampang sulit, karena citra politik yang dibangun bukan sekedar teori belaka. Namun juga memadukan dengan karakter otentik pasangan calon. Roni Satria, Jakarta. Peserta Pilkada DKI Jakarta tentu bukan hanya Agus seorang. Ada kandidat lain yang layak diperhitungkan. Kami sempat bertanya kepada kandidat lain tentang pandangannya terhadap Agus Yudhoyono. Berikut pandangan Basuki Cahayapurnama terhadap Agus. Ya, itu pasti udah putusan dari partai, dari Pak SBY kan pasti udah bijak, udah dihitung. Lalu apa kata Anies Baswedan jika ditanya pendapatnya tentang AHY? Ini dia. Agus Yudhoyono adalah seorang anak muda potensial. Potensinya sangat besar. Prestasi akademiknya cukup baik dan berasal dari keluarga yang terhormat. Dan sejauh ini dia bisa menunjukkan sebagai putra yang menjaga nama keluarga dengan amat baik. Saya akan kembali dengan perbincangan khusus saya dengan figur yang sejak tadi kita bahas, Agus Harimurti Yudhoyono. Apa saja motivasi dan pandangannya terhadap politik dan kota Jakarta? Nantikan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saat ini saya telah bersama dengan kandidat Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono. Mas, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Ini seragamnya dipilih hitam-hitam gini, kan orang milih yang ada yang putih, ada yang kotak-kotak. Kenapa milih hitam? Apa filosofinya? Yang pertama dari modelnya dulu ya, saya melihat ini adalah
baju lapangan. Orang bilang nggak bisa move on nih kok kayaknya ke tentara-tentaraan. Ya mungkin ada yang menganggap seperti itu, tapi juga sudah semakin banyak, tidak hanya militer, tapi juga orang yang biasanya bekerja langsung di lapangan begitu menggunakan outfit semacam ini. Kemudian trademark saya adalah merah putih sebelah kanan, karena bagi saya apapun kompetisi yang sedang kita jalankan, pada akhirnya kita ingin bersatu untuk merah putih. Dan kalau masalah warna, menurut saya hitam dan putih sebetulnya dengan sentuhan merah putih itu menunjukkan karakter yang kuat, yang tegas, yang juga bisa dikatakan sebagai penuh dengan semangat untuk pembaharuan begitu. Yeah. Dan nggak kelihatan kalau kotor ya? Nggak kelihatan kalau kotor, artinya kita siap untuk di mana aja. Walaupun ini sebenarnya kotak-kotak hitam ini, warnanya hitam tapi kotak-kotak. Tapi begini, ini kan Agus Harimurti Yudhoyono ini new kids on the block orang bilang. Ya. Munculnya mendadak, mengejutkan, berhenti dari kemiliteran mengejutkan, kemudian hasil survei sejauh ini juga cukup mengejutkan. Ya. Orang melihat bahwa Mas Agus ini nggak punya background politik, ya walaupun sebenarnya tetap ada hubungan dengan Pak SBY, tentu saja sedikit banyak punya hubungan dengan Demokrat, tapi karena militer kan nggak punya sentuhan langsung. Betul. Tidak seperti Mas Ibas. Ya. Tapi kemudian tiba-tiba melonjak langsung sekarang di angka 22%. Sejumlah survei mengatakan itu. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya. Saya pertama-tama melihatnya mensyukuri hasil survei itu karena memang baseline-nya pada saat kami mendaftarkan diri ke KPUD tanggal 23 Oktober yang lalu itu masih di angka 1%-an begitu. Jadi tentu saya sangat maklum jika dianggap sebagai seseorang yang nekat dalam tanda petik. Kemudian tapi saya juga justru nyaman menjadikan diri saya sebagai kuda hitam, underdog. Karena dengan demikian saya ingin terus memacu diri saya untuk membuktikan bahwa dengan berjuang, dengan strategi yang baik, dengan pendekatan yang juga tepat untuk masyarakat, mudah-mudahan ada progresnya. Dan alhamdulillah sekali lagi pada hari ini saya memiliki baseline yang jauh lebih menyenangkan bagi kami, tetapi sekali lagi tidak untuk dijadikan sebagai sesuatu yang berlebihan, bahkan ini justru memacu kami bahwa kami masih perlu melakukan banyak hal untuk mengejar ketertinggalan. Kalau saya tanya, saya minta jawaban jujur, sampai sekarang masih menyesali nggak meninggalkan kemiliteran? Anda di karir yang tepat, posisi Anda sekarang lagi asik-asiknya lah dilihat begitu ya. Harapan dan masa depannya cukup cerah di militer. Tapi kemudian mendadak di level perwira menengah Anda meninggalkan itu semua. Banyak orang mengatakan Anda dipaksa oleh Pak SBY atau oleh lingkungan lah, oleh surrounding Anda untuk kemudian mengambil pilihan ini. Iya, saya pertama-tama saya tidak mengambil sebuah keputusan besar tanpa ada keteguhan hati, tanpa ada pertimbangan. Walaupun betul waktu saya mengambil keputusan itu kurang dari 24 jam bersihnya begitu. Untuk sebuah keputusan yang begitu besar dan dalam fundamental. waktu 24 jam? Ya. Oke. Begitu fundamental mengubah garis dan jalur hidup dan profesi. Tetapi saya juga bisa menjelaskan Mas bahwa saya tidak pernah mendapatkan tekanan apalagi paksaan dari siapapun termasuk kedua orang tua saya sendiri. Bahkan beliau berdua mengatakan ini adalah pilihan hidupmu yang harus kamu tentukan sendiri. Dan saya senang karena memiliki keleluasaan untuk itu. Kalau tadi tanya menyesal atau tidak, insya Allah saya tidak menyesal dengan apa yang telah saya ambil karena tujuan dan niatnya baik dan insya Allah mulia. Karena memang keterpanggilan ini, keputusan besar seperti ini kita tidak pernah tahu nih dalam hidup seseorang kapan momentum itu hadir dan juga kapan seseorang harus membuat keputusan yang besar. Nah bagi saya ya ketika itulah saya untuk pertama kalinya dalam hidup melakukan sesuatu yang sangat dramatis dan saya merasa saya harus keluar dari sebuah comfort zone untuk merintis berjuang di dunia pengabdian yang baru begitu. Itu juga alasannya mengapa ada air mata yang menitik ketika Anda mendaftarkan diri. Iya, karena itu tentu saya tidak bisa terlepas Mas. 16 tahun kalau ditambah dengan akademi militer saya 20 tahun sudah berkecimpung dalam dunia kemiliteran. Saya meniti karir saya dari bawah satu persatu dengan penuh keseriusan dan saya mencoba berbuat yang terbaik sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Dan ketika
harus mengambil keputusan itu, saya pun tidak bisa melupakan begitu saja apa yang telah saya lalui dan juga suka dukanya, termasuk bagaimana memimpin prajurit di lapangan. Sampai sekarang masih sering ini nggak sih, masih sering latah nggak sih ketemu sama orang itu, kesannya mau instruksi ayo yang rapi apa segala macam, atau bangun pagi langsung melaksanakan aktivitas seperti ya saya tentu berjanji dalam hati kalau ada hal-hal yang baik dan relevan yang saya dapatkan selama di TNI dan bisa diterapkan di dunia yang baru ini, tentu saya akan bawa. Tetapi ya tentu saya harus menyesuaikan dengan lingkungan saat ini. Tidak mungkin saya secara penuh menggunakan atau gaya kepemimpinan yang saya terapkan itu serta-merta saya bawa di tempat yang baru, mungkin tidak cocok 100%. Tetapi banyak prinsip yang sifatnya universal dan itu baik. Kenapa tidak untuk saya bawa di sini sekarang? Kenapa sih? Apa yang lebih dari Anda sampai akhirnya Jakarta harus memilih Anda? Anda masih baru, usia Anda relatif masih muda untuk not even 40. Ya kan? Masih muda, pengalaman politik minim, pengalaman birokrasi apalagi, seluruh hidup Anda, karir Anda habiskan di bidang militer dan sampai level mayor. Mengapa kemudian Jakarta harus memilih Anda? Apa alasannya? Ya. Yang pertama, saya tidak pernah mendesain hidup saya untuk masuk ke dalam sebuah kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Yang kedua, tentu tidak mungkin jika tidak ada harapan yang besar dari sebagian kalangan masyarakat, tentu direpresentasikan oleh sejumlah partai politik, tetapi tidak hanya partai politik, karena juga banyak elemen masyarakat Jakarta yang juga menginginkan perubahan. Dan mereka melihat ada harapan yang bisa saya bawa, ada amanah yang bisa saya emban jika saya terpilih mewakili mereka semua itu dalam rangka menghadirkan sebuah perbaikan dan kemajuan di ibu kota ini. Dan tentu kalau ditanya modalnya apa, sekali lagi saya sering mengatakan bahwa durasi pengabdian di sebuah profesi atau usia biologis kita tidak melulu harus bisa dikonversi dengan tingkat kematangan dalam memimpin, tingkat kematangan dalam mengambil keputusan. Di militer, walaupun masih dianggap belum terlalu tuntas sampai dengan pengabdian akhir, tetapi 16 tahun itu bukanlah waktu yang singkat bagi saya untuk mendidik, menempa diri dalam setiap saat mengambil keputusan-keputusan penting dan beresiko. Kalau di militer, salah mengambil keputusan, salah beraksi, maka resikonya nyawa. Jadi memang tidak bisa apple to apple. Dan tentu setiap orang ada titik nolnya. Kalau mencari gubernur yang mantan gubernur juga susah. Pertanyaan ini juga ditanyakan. Gubernur harus berpengalaman gitu. Berpengalaman sebagai gubernur susah. Tahun 2012 pun tidak ada yang pernah menjadi gubernur. Tetapi ketika mendapatkan kesempatan memimpin, ada yang dilakukan. Dan kalau bagi saya adalah give change a chance, berikan perubahan kesempatan. Dan banyak generasi muda dengan energi yang baik, kemudian juga dengan segala kreativitasnya berhasil memimpin. Kepala daerah juga kita lihat di dalam negeri cukup banyak yang awalnya juga nggak punya pengalaman di bidang birokrasi dan politik. Dia masuk ke dunia itu, mendapatkan kesempatan memimpin dan berhasil. Di luar negeri juga sudah tidak perlu kita sebutkan satu persatu lagi, tetapi artinya tidak melulu pengalaman itu dinilai dari durasi profesi dia selama sebelum masuk ke dalam politik begitu. Dan semakin lama saya berbicara, resemblance Anda dan Pak SBY itu makin kentara gitu loh. Jadi ada semacam ini makin lama makin mirip. Anda memang mencoba untuk menjadi SBY atau gimana? Atau memang ya biologically apa mau dikata gitu? Gimana Mas? Saya tentu tidak akan terpisah. DNA kita kan sama. Artinya kalau ada kemiripan di sana sini ya sangat wajar. Semakin lama saya berbicara, resemblance Anda dan Pak SBY itu makin kentara gitu loh. Jadi ada semacam ini makin lama makin mirip. Anda memang mencoba untuk
menjadi SBY atau gimana? Atau memang ya biologically ya apa mau dikata gitu? Gimana Mas? Saya tentu tidak akan terpisah. DNA kita kan sama. Artinya kalau ada kemiripan di sana sini ya sangat wajar. Namanya anak sama bapak begitu. Malah aneh kalau kok beda banget. Nah itu malah kita bertanya-tanya ini bener atau enggak anaknya gitu kan. Tetapi saya senang bahwa saya punya saya menyadari saya ini punya karakter tersendiri sebetulnya. Mungkin tidak bisa dilihat perbedaannya apa dalam setengah jam begitu. Tetapi ada karakter yang unik yang saya miliki karena juga saya tumbuh di lingkungan yang ada kemiripan dengan beliau, tapi juga banyak bedanya. Termasuk dari kepemimpinan dan lain sebagainya. Tetapi tentu saya menghormati beliau tidak hanya sebagai ayah saya, tetapi juga sebagai mentor. Saya belajar tidak hanya dari beliau juga, dari siapapun. Dan akhirnya saya setiap saat meneguhkan diri bahwa saya AHY adalah AHY, Agus adalah Agus, dan SBY adalah SBY. Dan itu mengganggu nggak sih pertanyaan-pertanyaan orang? Ini Agus nih cuma dompleng nama bapaknya aja sih sebenarnya. Saya wajar-wajar saya udah biasa diremehkan, Mas. Saya sudah sekian puluh tahun diremehkan. Kalau bagus berprestasi, ya lo kan anaknya presiden. Jadi saya sudah biasa. Itu udah sering ya? Udah sering. Saya senyum saja kalau seperti itu. Tapi saya dengan mudah sekali mematahkan pendapat itu karena apa yang saya lakukan tidak harus semua orang tahu juga. Tetapi at least saya melakukan sesuatu yang menurut saya bermanfaat dan berguna dan bisa saya bawa untuk kebaikan siapapun yang saya pimpin maupun yang ada di sekitar saya. Tetapi ketika dibilang mendompleng, hanya di bawah naungan nama besar orang tua dan lain sebagainya, saya pikir silakan itu diungkapkan oleh siapapun, negara ini negara demokratis, tetapi bagi saya yang penting saya bisa membuktikan karakter saya dan juga apa yang bisa saya berikan untuk kemajuan masyarakat. Begitu juga sebenarnya serangan yang diarahkan, ini kan kontes baru saja dimulai, belum lagi seminggu, tapi sudah riuh rendah. Sebelum kontes, ada orang kemudian memetakan konflik itu head to head antara kubu petahana dengan kubu Anies Baswedan. Dan mereka secara resiprokal terus-menerus melakukan apa dalam tanda kutip serangan-serangan gitu ya. Agus dibiarkan sendiri, lama-lama Agus main sendiri dan akhirnya sudah 20% nih sekarang. Orang kemudian sadar, Agus jangan dibiarkan sendiri dong. Dan kemudian muncullah beberapa isu yang tidak masuk ke Anda, tapi masuk ke Pak SBY. Yang kemudian orang kemudian akan menghubungkan itu dengan majunya Anda sebagai saya pikir itu kalau itu menjadi strategi pihak lain, ya saya tidak tahu rasionalnya di mana. Tetapi bagi saya, buat apa mengeluarkan energi hanya untuk mencari-cari sesuatu, menimbulkan isu-isu yang sebetulnya tidak berhubungan dengan kompetisi ini. Kalau bagi saya tetap fokus pada strategi yang saya jalankan dan juga bagaimana semakin meningkatkan elektabilitas. Saya mengetahui kekuatan dan kelemahan pasangan lain, tetapi saya tidak akan fokus untuk mencari kelemahan pasangan lain. Saya akan fokus kepada kekuatan saya sendiri dan juga meningkatkan segala sesuatunya yang saya anggap masih kurang begitu. Lebih baik fokus di sana. Dan kalau sekali lagi upaya orang untuk menurunkan itu atau menghentikan gerak maju saya dengan cara-cara seperti tadi, tentu ya mereka punya alasan yang tersendiri. Tapi bagi saya tidak akan terlalu terpengaruh. Saya akan tetap fokus pada jalan saya. Tapi Anda pasti akan terus-menerus akan dihubung-hubungkan dengan anaknya SBY, tidak kompeten, nggak punya pengalaman secara birokrasi, nggak punya pengalaman sebagai politik, karir di militernya pun nanggung dan lain sebagainya. Itu akan menjadi komoditas yang akan dipakai untuk Anda sampai Januari nanti. Ya, tidak apa-apa. Sekali lagi itu akan memacu saya untuk membuktikan. Dan masyarakat pun juga lebih cerdas sekarang. Sekali lagi, mereka juga melihat perubahan. Untuk apa seorang yang dianggap berpengalaman, tetapi tidak menghadirkan kesejahteraan buat mereka, lebih baik mereka memiliki alternatif untuk perubahan yang mereka yakini bisa membawa mereka lebih maju. Apa sih keunggulan Anda dibandingin Pak Ahok dan Pak Anies? Keunggulan saya? Ya tentu saya punya karakter tersendiri, ya. Saya tidak biasa juga menunjukkan apa kelebihan saya dibandingkan orang lain. Biarkan masyarakat yang menilai dan menyampaikannya. Tetapi tentu saya punya diferensiasi dari yang lainnya pula. Kalau itu menjadi kekuatan, tentu saya punya background militer.
yang lain punya background masing-masing. Semua punya kekuatan. Sekali lagi, saya tidak fokus pada kekuatan dan kelemahan pasangan calon lain, tetapi saya hanya ingin menampilkan saya apa adanya, karakter saya demikian dengan segala kelebihan dan kekurangannya karena saya adalah manusia, tetapi saya punya drive, punya motivasi untuk membawa perubahan yang jauh lebih baik begitu. Sekarang pertanyaan saya berkebalikan. Apa yang Anda bisa sampaikan, pendapat Anda dengan tokoh yang bernama Basuki Cahayapurnama? Kenapa disampaikan tentang? Ya, apa pendapat Anda tentang Basuki Cahayapurnama? Ya, saya pikir sekali lagi ya, saya tanpa harus menjelaskan secara gamblang di sini. Kita semua sudah tahu setiap tokoh memiliki karakter tersendiri, termasuk Pak Basuki. Kelebihannya apa menurut Anda? Kenapa? Kelebihan Pak Basuki apa? Iya, beliau adalah seseorang yang menggunakan otoritasnya untuk mencoba membangun Jakarta lebih baik lagi. Tetapi ya, saya juga melihat dan saya mendengar dari masyarakat bahwa pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat itu tidak sepenuhnya diterima secara manusiawi. Artinya masyarakat ini, saya berkeliling selama sebulan terakhir, melampiaskan rasa sedih, kecewa, marah, dan frustrasinya karena merasa selama ini terpinggirkan, termarginalkan, dan bahkan diabaikan. Nah inilah. Ini yang saya tangkap sebagai sesuatu yang perlu kita sikapi bersama. Karena saya juga merasa bahwa paradigma pembangunan itu juga harus menyeluruh, tidak hanya berkonsentrasi pada aspek pembangunan fisik infrastruktur, tetap dengan cara meninggalkan mereka yang lemah. Saya pikir itu tidak berkeadilan. Oleh karena itu saya tentu memiliki empati untuk bisa mengangkat masyarakat kita, saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan, yang hidupnya sangat sulit, untuk kita tarik, untuk mereka bisa berdiri tegak lagi, dan pada akhirnya mereka bisa benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan Jakarta. Kami punya episode masing-masing untuk tiap kandidat. Mas Agus, Mas Anies nanti, dan juga Pak Ahok. Nah, masing-masingnya kami akan mintai tanggapan tentang pasangannya, tentang kandidat kompetitornya, gitu ya. Itu reason saya bertanya tentang apa pendapat Anda tentang Pak Basuki. Dan kalau boleh saya juga bertanya apa pendapat Anda tentang Mas Anies. Ya, Pak Anies, saya kenal beliau ya, beliau juga aktif sebagai akademisi dan menjadi Menteri Pendidikan, dan saya pikir tentu pendekatannya pun akan terkait dengan pengalaman beliau di dunia akademisi dan pendidikan. Dan dalam membangun Jakarta, saya pikir juga tentunya beliau sendiri memiliki paradigma tersendiri begitu ya. Saya pikir sama-sama bagi saya dan Pak Anies sebagai challenger. Sama-sama kami berdua ingin membawa perubahan, ya. Tinggal nanti pada saatnya selama masa kampanye ini tentu kami berdua memiliki kepentingan untuk menjelaskan kepada publik apa menjadi visi, misi, harapan besar termasuk program-program yang bisa dijalankan oleh masing-masing begitu. Tapi posisi kami sama sebetulnya. Ini kami ingin membawa perubahan, dan di situ kalau ada kesamaan, kemiripan, ya tentu karena kita ingin berubah, sama-sama ingin berubah. Tetapi kalau ada perubahan karena memang kita punya karakter yang berbeda, karena kita punya keunggulan dan basis yang berbeda-beda pula begitu. Oke, mari kita memproyeksi waktu ke akhir Oktober 2017 atau awal November 2017. Hari pertama Anda duduk sebagai gubernur di Balai Kota, hari pertama, apa yang akan Anda lakukan sebagai gubernur? Setelah dilantik, disumpah begitu ya. Pertama-tama saya harus mengumpulkan sistem yang harus saya kelola terlebih dahulu. Setelah dilantik, disumpah begitu ya. Pertama-tama saya harus mengumpulkan sistem yang harus saya kelola terlebih dahulu. Ya, ada struktur birokrasi. Itu yang pertama-tama yang harus saya konsolidasikan. Resources yang saya miliki
sekaligus juga saya mengetahui di mana yang harus bisa saya lakukan terlebih dahulu untuk segera menjalankan program-program yang sebelumnya sudah saya kampanyekan selama Pilgub ini. Tetapi bagi saya, sistem birokrasi Pemda DKI ini ya menjadi satu tim dengan saya. Jadi harus memiliki visi misi dan juga energi yang sama. Celaka jika saya memiliki visi A begitu kemudian tidak dimengerti oleh sistem yang saya kelola dan saya pimpin di bawah ini. Nah, maka tentu hal pertama ya saya akan konsolidasikan itu, meyakinkan bahwa as a new leader, as a new governor, saya memiliki visi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dijabarkan dengan misi dan program aksi. Dan itu harus benar-benar dipahami oleh mereka ya. Yes, karena kalau tidak nanti kita bisa berbeda haluan begitu. Mas, highlightkan program yang akan dicapai, yang kemudian akan bisa membuat Jakarta berbeda. Jakarta berbeda, ya sebetulnya banyak Mas ya. Kita ingin pertama-tama saya menekankan pentingnya kita address permasalahan-permasalahan yang semakin membuat ketimpangan sosial yang begitu tinggi. Kita tidak ingin antara the have and the have-nots itu semakin menganga jurangnya. Karena akan menghadirkan dampak-dampak sosial yang sekali lagi kalau tidak ditangani dengan baik akan menghadirkan bom waktu. Dan kalau meledak, pertentangan antar kelas dan lain sebagainya itu akan menghadirkan instabilitas. Tapi bukan berarti Mas, saya tidak berarti orang yang senang mengagitasi mereka yang di bawah ini untuk menyerang yang di atas, tidak sama sekali. Karena saya meyakini bukan pertentangan kelas ini ya. Bukan, tidak boleh ada pertentangan kelas. Kemudian prioritas saya yang lainnya adalah mempersatukan perbedaan-perbedaan ini ya, perbedaan kepentingan dan lain sebagainya sehingga kita majunya itu bersama-sama. Semuanya serba inklusif, semua serba terlibat dalam proses pembangunan. Saya paham Mas, tidak akan mungkin bisa memuaskan semua orang 100%, tetapi paling tidak jika leadership kita dan juga komunikasi kita diterima dengan baik oleh masyarakat, mereka juga memahami. Ini saya boleh cerita sedikit pengalaman pribadi selama berkeliling ke masyarakat. Mereka ternyata permintaannya tidak macam-macam Mas. Dan kadang-kadang kita malu sebagai yang sudah jauh lebih beruntung kondisi hidupnya. Apa yang sih yang mereka minta? Mereka sebetulnya tidak minta yang berlebih-lebihan sekali. Mereka hanya ingin, Pak kami tolong jangan dicabut dari habitat kami. Itu. Dan Pak kami digusur gitu maksudnya? Betul. Artinya kalau kami dicabut dari lokasi kami sekarang, digusur ke sana sini puluhan kilometer away dari tempat mereka sekarang, bagaimana dengan kehidupan kami, kemudian pekerjaan dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Tapi pembenahan itu kan perlu. Betul. Tetapi saya meyakini banyak cara lain. Tidak perlu gusur. Ada namanya on-site upgrading. Dengan menata tempat yang sama begitu ya, tetap kita menginginkan padat itu bukan kumuh, kemudian kita lebih higienis hidupnya, lebih manusiawi, dan dengan penyertaan fasilitas umum yang semakin layak dan memadai. Juga untuk anak-anak mereka dan kaum perempuan juga tentu kita harus perhatikan. Kemudian tadi membuat Jakarta berbeda, apalagi gitu ya. Saya betul-betul ingin menjadikan Jakarta sebagai smart, creative, and green city. Jadi kota yang serba menggunakan berbagai fasilitas untuk kemajuan, memberikan peluang bagi generasi muda untuk berkreasi, termasuk juga meningkatkan kemampuan masyarakat masuk ke lapangan pekerjaan. Mereka jadi lebih kompetitif karena seringkali mereka yang tidak punya pekerjaan tetap ini karena kurang bisa bersaing dengan yang lainnya. Apalagi kita tahu masyarakat ekonomi ASEAN akan masuk dan tidak mungkin bisa kita cegah begitu saja. Tetapi dengan membekali mereka dengan berbagai skill sets untuk menyambung hidup dan juga meningkatkan kesejahteraannya, saya harap betul-betul Jakarta ini bisa semakin pintar dan kreatif. Termasuk menjadi kota yang lebih ramah lingkungan lah, begitu. Punya cita-cita untuk jadi presiden? Semua orang Mas, termasuk diri saya pasti ingin menjadi salah satu putra terbaik bangsa. Ya, tetapi saya khawatir kalau menjawab itu sekarang akan terjadi polemik. Oh, jangan-jangan Agus ini hanya untuk batu loncatan saja, nggak fokus betulnya dia di Gubernur DKI dan lain sebagainya. Tapi saya menghindarkan diri dari polemik itu, tetapi tentu kita ingin berbuat yang terbaik lah untuk negeri ini. Sampai sejauh ini bagaimana dorongan dari keluarga? Ibu, istri?
Tentu mereka semua suportif, istri saya Anissa juga, ya tentu kita semua kaget Mas ya, tetapi saya ketika itu... Termasuk istri Anda? Iya. Jadi dialognya kayak gimana itu? Dialognya... Itu kan dalam waktu 24 jam, iya. setelah diberitahu, Anda memberitahu istri? Betul, betul. Begitu saya tiba di tanah air, saya langsung ambil waktu berdua saja, hati ke hati di dalam kamar, saya ceritalah apa yang Sorry saya potong, jadi waktu terima call dari Australia Anda belum bilang sama Sudah, Mbak sudah, tapi saya itu... Apa reaksi pertama dia soal itu? Ya tentu kaget. Surprise-nya tuh surprise yang betul-betul kaget. Wah kok bisa seperti ini ya jalan hidup kita begitu. Tapi saya tidak mengambil keputusan apapun waktu di Australia. Saya setelah kembali, saya sekali lagi duduk berdua gitu ya, hati ke hati, saya tatap matanya dalam arti dia mengingatkan saya, ya tentu kamu harus memikirkan matang-matang karena harus meninggalkan profesi dan dunia yang kamu cintai selama ini, yang kamu abdikan diri kamu dengan sepenuh hati begitu. Dan nggak ada tiket kembali, one way ticket begitu. Kalau kamu siap menjalankan itu dengan segala konsekuensinya, ya tentu dia akan mendukung 100%. Dan itulah yang ditunjukkan saat ini. Saya bersyukur dia juga dalam waktu-waktu senggang tidak mengganggu waktunya dengan Almira, putri kami yang berusia 8 tahun, untuk juga bisa mendampingi saya di lapangan. Itulah yang kenapa suka muncul juga saya dengan Anissa gitu, karena bagi saya kekuatan kami adalah kalau bisa saling memberikan support, walaupun secara moral saja begitu. Bagaimana dengan Bu Ani? Bu Ani tentu adalah ibu yang luar biasa ya. Saya setiap saat didoakan dan juga disupport lahir dan batin, memberikan semangat terus, ditelepon, dikirimin pesan, semata-mata ingin membesarkan hati saya, jangan patah begitu, karena beliau juga sangat tahu mendampingi Pak SBY sekian lamanya, tahu persis jatuh bangun, suka dukanya mendampingi seseorang yang menjadi tokoh di dunia politik dan pemerintahan. Sehingga tentu pengalaman-pengalaman, perasaan-perasaan itu yang Ibu rasakan juga begitu, beliau sampaikan ke saya untuk saya bisa tegar dalam menghadapi ini semua. Mas, ada satu pertanyaan yang mengganjal yang kemudian membuat orang berspekulasi, mungkin buat lawan-lawan politik Anda ini selalu digulirkan. Soal surat pengunduran diri. Anda sudah dapat pernyataan resmi bahwa Anda mundur dan... Oh ya, sudah. Sudah ya? Sudah, itu kan kita jalankan sesuai dengan prosedur ya. Tentu ada prosesnya ke Mabes Angkatan Darat, setelah itu ke Mabes TNI. Ya, itu tidak menggantung ya berarti ya? Oh tidak, tidak. Panglima TNI pun juga sudah menjelaskan kepada publik bahwa beliau juga sudah merestui bahwa salah satu perwiranya mengakhiri ikatan dinas dari TNI untuk pengabdian yang lainnya. Tentu itu semua saya hormati, saya berterima kasih kepada para senior dan pimpinan saya sampai dengan Panglima TNI yang telah juga memberikan restunya lah paling tidak untuk saya berkompetisi di Pilgub ini. Mas, kita bicara soal kontes pilkada rasa pilpres kata orang-orang. Dan satu yang menjadi sorotan adalah digunakannya atau dieksploitasinya isu SARA untuk untuk bagian dari kontes ini. Bagaimana Anda melihat itu? Iya, kalau yang dimaksudkan tadi adalah terkait dengan isu yang berkembang terakhir ini, ya, yang dianggap sebagai isu penistaan agama, kemudian dikait-kaitkan dengan pilkada. Saya memandangnya, marilah kita berpikir jernih untuk tidak mengaitkan dua hal tersebut, karena pada prinsipnya ada atau tidak adanya pilkada, kalau ada sebuah isu tentang penistaan agama dilakukan oleh siapapun terhadap agama manapun, maka pasti akan memancing reaksi. Reaksi ini tentu eskalatif, dari 10 orang, 100, 1000, dan seterusnya. Dan eskalasi itu sangat tergantung seberapa cepat, serius, dan baik bagi pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu melakukan langkah-langkah di dalam menyelesaikan masalah. Nah, kalau itu dikait-kaitkan dengan pilkada, maka saya khawatir akan semakin memperkeruh suasana pilkada, yang dikatakan orang semakin memanas. Padahal ini adalah dua isu yang berbeda sama sekali. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Sekali lagi, tidak adanya pilkada
dan ada yang melakukan seperti itu, siapapun orangnya pasti akan memancing reaksi. Reaksi itu sekali lagi bisa terkendali, bisa juga di luar kendali. Nah, ini yang harus kita lihat secara jernih, karena jangan sampai dengan dalih pilkada yang semakin memanas kemudian dikait-kaitkan dengan isu SARA. Namun tentu saya juga selalu menghimbau kepada siapapun, termasuk tim sukses saya dan para pendukung serta simpatisan, agar kita semakin bijak, semakin matang dalam berdemokrasi. Janganlah kita mudah terprovokasi dengan isu-isu yang justru akan menghancurkan persatuan bangsa ini, apalagi itu berbasiskan isu SARA, karena itu sangat menyakitkan. Itulah maka kenapa saya selalu mengatakan merah putih di atas segalanya. Jiwa saya ini prajurit sampai kapanpun, Mas. Jadi bisnis kami di tentara itu adalah selalu persatuan, integritas NKRI begitu. Itu pula yang saya ingin jelaskan, bahwa kebinekaan kita ini indah, kemajemukan ini harus dipelihara. Mengapa itu juga saya berkeliling ke berbagai kalangan, termasuk berbagai elemen agama, karena kita ingin hidup ini penuh dengan rasa harmoni dan persatuan. Karena tidak ada gunanya jika ada isu-isu SARA tersebut tidak dikelola dengan baik dan akhirnya kita yang nggak ada masalah jadi bermasalah begitu. Mas Agus, terima kasih atas waktunya. Sukses buat Anda. Iya, terima kasih Mas. Salam. Kejutan adalah salah satu kata yang bisa menggambarkan perhelatan politik pemilihan kepala daerah di ibu kota. Betapa tidak, nama-nama figur penantang calon petahana yang muncul sebelumnya bukanlah nama yang masuk dalam daftar menu prediksi calon dari berbagai kalangan. Agus Harimurti Yudhoyono adalah salah satu fenomena kejutan itu. Anak mantan presiden, berusia terbilang muda dan rela meninggalkan karir mentereng dan menjanjikan di militer untuk menapaki dunia politik yang serba abu-abu. Tapi apalah guna kejutan jika tanpa memberi arti? Toh panggung politik kita acap kali memberi kejutan yang hanya terhenti pada hingar-bingarnya saja. Sebagai orang muda, tak ada salahnya kita berharap seorang Agus mampu memberi kebaruan nasional. Apapun hasil politik nanti, apapun hasil pilkada nanti, jangan sampai ranah politik kita hanya terus diramaikan orang-orang yang hanya mampu menjadi sekedar copycat atas generasi pendahulunya. Saya Alvito Dinova Gintings, sampai jumpa di AFD Now berikutnya.